112310639, kelas MA 23C09. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana strategi pemasaran digital untuk UMKM di era e-commerce. Yang pertama, saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Masa pandemi COVID-19 memberi dampak yang cukup besar di berbagai sektor di Indonesia, khususnya bidang usaha mikro kecil dan menengah atau bisa disebut UMKM. Maka, UMKM maupun pemilik usaha harus memiliki strategi agar keuangan usahanya dapat bertahan di masa pandemi. Oleh karena itu, pelaku usaha harus dapat mengoptimalkan pemasaran online dan digital marketing sebagai sarana komunikasi dengan target konsumen. Digital marketing yang efektif tidak dapat dipisahkan dari strategi pemasaran, mulai dari promosi, kualitas produk, hingga kemasan yang menarik. Materi selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran secara digital. Karena pemasaran yang dilakukan secara digital, maka strategi yang dapat diterapkan sehingga pelaku UMKM mampu bersaing di pasar digital, yaitu melakukan blogging dan sosial media marketing. Adapun kiat untuk menarik minat beli konsumen, yaitu promosi konten menarik, meningkatkan kualitas produk, hingga menciptakan kemasan yang menarik. Yang pertama ada blogging. Apa itu blogging? Blogging adalah taktik pemasaran yang penting untuk optimasi pencarian produk secara online. Blogging merupakan pemasaran dengan pembuatan artikel dan konten menarik mengenai produk. Semakin banyak konten yang relevan dan berkualitas pada situs web Anda, maka semakin banyak halaman yang dapat diindeks oleh mesin pencarian seperti Google. Adapun kiat pemasaran dengan blogging, yang pertama ada pelaku UMKM memiliki blog khusus bisnis, yang kedua posting artikel secara teratur, yang ketiga menjawab setiap komentar blog, yang keempat menggunakan headline yang menarik, yang kelima membagikan blog di media sosial, yang terakhir ada membuat konten yang beragam. Yang kedua ada sosial media marketing. Sosial media marketing adalah salah satu strategi pemasaran terbaik dalam mengembangkan bisnis usaha. Maka, pemilik usaha sebaiknya turut eksis di media sosial agar tidak kehilangan peluang kuat untuk menjangkau pelanggan di berbagai wilayah. Adapun sosial media yang banyak dijangkau oleh konsumen, yaitu seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, hingga Instagram. Sedangkan marketplace yang banyak dijangkau oleh konsumen yaitu Shopee, Tokopedia, hingga Bukalapak. Adapun kiat pemasaran dengan sosial media marketing, yang pertama, pelaku UMKM memiliki sosial media khusus bisnis, yang kedua posting konten secara teratur, yang ketiga memberi umpan balik dengan menjawab komentar maupun pesan dari konsumen, yang keempat ada menggunakan headline konten yang menarik, yang kelima ada melakukan promosi pada waktu yang tepat. Yang keenam ada konsisten dalam membuat konten yang beragam. Materi selanjutnya kiat menarik minat beli konsumen. Yang pertama ada mengadakan promosi. Promosi online yang dapat diterapkan yaitu dengan pemberian potongan harga, kupon, hadiah maupun cashback. Pelaku UMKM juga dapat membuat promo di hari-hari atau momen penting seperti hari belanja nasional, Lebaran, hari Natal, atau Imlek. Yang kedua ada konten promosi yang menarik. Pemasaran dapat dilakukan melalui konten video yang menampilkan konsep menarik. Dengan audio visual yang mengikuti tren, maka konsumen atau calon konsumen akan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Pembuatan konten video sebaiknya dilakukan secara konsisten. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas produk. Adapun cara untuk meningkatkan kualitas produk yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Salah satunya dengan melakukan survei online menggunakan Google Form, mengelola permintaan dengan baik, memanfaatkan umpan balik, dan menjaga komunikasi dengan baik. Yang keempat, melakukan inovasi. Inovasi adalah salah satu upaya untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk. Inovasi harus didukung dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.
Adapun inovasi produk yang dapat dilakukan misalnya menambahkan varian rasa baru, motif baru, hingga packaging baru. Adapun tujuan inovasi produk, yang pertama meningkatkan kualitas, yang kedua memenuhi kebutuhan pelanggan, yang ketiga menciptakan pasar baru di tengah masyarakat, yang keempat mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan, yang kelima mengganti produk atau pelayanan, yang keenam meningkatkan efisiensi produk. Yang kelima ada menciptakan kemasan yang menarik. Kemasan merupakan salah satu faktor penting dalam brand image produk. Kemasan dan label yang menarik menjadi nilai tambah pada suatu produk. Apabila produk yang dikemas menarik, maka dapat menjadi produk pembeda dengan produk yang lain yang sejenis. Dengan demikian, produk Anda akan lebih mudah dikenali konsumen. Selanjutnya ada tips membuat kemasan dan label unik. Yang pertama, gunakan desain yang sederhana dan elegan. Yang kedua, gunakan warna cerah pada label. Yang ketiga, tambahkan legalitas dari lembaga pemerintah. Yang keempat, tambahkan informasi penting dengan font yang menarik. Yang terakhir, ada gunakan kemasan yang praktis dengan harga yang terjangkau. Materi selanjutnya, mengapa sih pemasaran secara digital itu penting? Pemasaran secara digital merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah bisnis usaha. Pemasaran secara digital memudahkan komunikasi pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen akan merasa dihargai bila mendapat pelayanan dengan baik dan cepat. Materi selanjutnya ada keunggulan pemasaran digital. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar. Seiring berkembangnya era digital, seluruh lapisan masyarakat menggunakan media digital yang terhubung dengan koneksi internet. Hal tersebut tidak menjadi batasan bagi produsen untuk memperkenalkan produknya pada konsumen dan calon konsumen. Sehingga peluang bagi sebuah usaha untuk memperluas jangkauan pasar akan semakin besar dan dapat meningkatkan omset yang dihasilkan. Yang kedua ada memudahkan akses informasi bagi konsumen. Selain tidak adanya batasan ruang bagi produsen untuk memasarkan produk pada konsumen, pemasaran digital juga memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk mengakses informasi mengenai produk usaha yang telah dipasarkan melalui media digital. Hal ini memberikan peluang bagi usaha UMKM untuk mendapatkan konsumen dalam jumlah yang lebih besar. Yang selanjutnya ada minim biaya pengeluaran. Digital marketing memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM sebagai pelaku usaha, yaitu minimnya tarif yang dikenakan. Dengan adanya internet, pemasaran yang dilakukan hanya memerlukan biaya pengeluaran berupa paket data internet. Pemasaran yang dapat diterapkan yaitu melalui e-commerce, Shopee, Tokopedia, dan sosial media seperti Facebook dan Instagram. Yang selanjutnya meningkatkan profit usaha. Dengan adanya jangkauan pasar yang luas, kemudahan akses informasi oleh konsumen, dan biaya pengeluaran dari promosi digital yang kecil mengakibatkan profit atau laba yang diperoleh semakin besar. Semakin luas jangkauan pasar dari sebuah usaha, maka peluang untuk mendatangkan konsumen pun juga semakin besar. Yang terakhir ada memudahkan evaluasi usaha. Dengan adanya pemasaran yang dilakukan secara online akan memudahkan pelaku UMKM untuk mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Seperti halnya kunjungan calon konsumen pada laman informasi pemasaran produk, mengetahui persentase konversi penjualan, hingga pengecekan untuk pemesanan produk oleh konsumen. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.